Assalamualaikum, welcome back to my channel. Pagi ini di sini mendung ya, Mak. Jadi kayaknya hari ini saya nggak bakalan bisa nyuci baju dan jemur-jemur. Tidur aja. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak gerak-gerak, lebih baik cari kegiatan aja ya, Mak, yang bermanfaat supaya badan bergerak, otak juga nggak buntu, dan perasaan juga jadi enak. Nah ini saya mau bersih-bersihin kamar mandi aja. Sebenarnya ini yang paling males sih saya lakukan ya, Mak, karena terlalu sering juga sih kalau bersihin kayak gini nih harus sering gitu maksudnya ya. Ini kan biasanya kalau lantai-lantai udah kerasa nggak enak itu sekitar seminggu tuh udah nggak enak ya, Mak. Jadi baiknya sih memang seminggu sekali sih ngebersihin terutama lantai kamar mandinya. Apalagi kalau anggota keluarganya banyak, pasti mungkin bisa seminggu itu beberapa kali membersihkan kamar mandi ya. Saya membersihkan cuma pakai pembersih yang ada di supermarket aja ya, Mak, sama pembersih lantai. Jadi kenapa suka double gitu, udah pakai pembersih kamar mandi, tetap pakai pembersih lantai juga, apa nggak licin tuh. Kalau saya lebih seneng ke aromanya ya, Mak. Kalau pembersih lantai kan harum-harum ya. Kalau pembersih kamar mandi saya kurang suka, baunya itu yang kencang gitu, nggak enak deh pokoknya kalau lagi ngebersihin terus nyium dari aroma pembersih kamar mandi. Nah, jadi saya mix and match aja dengan pembersih lantai. Video kali ini juga saya rencananya bismillah insyaallah ya mau menjawab permintaan dari Mbak Trisnawati. Nah, beliau bertanya soal pengaturan uang belanjanya yang dipegang sama suami ya, Mak. Nah, gimana kalau emak-emak semua nih gaji kita pegang sendiri atau dipegang sama paksu? Nah, boleh aja sih dipegang sama siapa aja ya, tergantung tipe keuangan rumah tangga masing-masing. Memang bagi orang yang sudah menikah, yang tadinya single jadi menikah itu ya bukan rahasia lagi lah kalau yang namanya urusan duit merupakan apa ya, Mak, sesuatu yang sensitif lah ya dalam kehidupan rumah tangga kita. Bahkan ada ya sering lah saya dengar kehancuran rumah tangga itu juga dikarenakan oleh keuangan yang bermasalah. Dan masalah keuangan itu nggak kenal targetnya siapa gitu ya, Mak. Jadi siapapun bisa kena. Orang-orang yang penghasilannya pas-pasan, penghasilannya standar, atau pendapatannya juga udah besar, terus karena nggak bisa mengelola jadi kena juga masalah keuangan. Demi menghindari masalah kayak gitu, lebih baik keuangannya dipegang siapa sih, suami atau istri? Nah, sebelum tahu jawabannya, jangan lupa simak terus videonya sampai tuntas. Dan jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Mengatur keuangan suami istri itu harus disepakati semua pihak ya, Mak. Suaminya setuju, istrinya setuju. Jadi siapapun yang akan mengelolanya harus benar-benar sudah sepakat. Supaya nggak ada masalah di masa depannya, jadi jangan sampai keputusannya hanya untuk sepihak saja. Urusan bersih-bersih kamar mandi depan udah beres, tinggal mau saya lanjutin beresin karpet nih yang udah kotor ya, Mak, karena tiap hari suka diinjak-injak. Jadi mau nggak mau kalau udah pasang karpet kayak gini bersihinnya juga harus sering. Karakter, sifat, dan kebiasaan laki-laki terutama ya perempuan juga sih itu kan berbeda ya, Mak. Jadi kalau misalnya ada tipe suami yang nggak mau pusing mikirin tetek bengek rumah tangga, ada yang langsung kasih semuanya ke istri. Ada juga yang suami karena tahu istrinya boros atau kurang bisa mengatur keuangan, jadi demi kesejahteraan mungkin para suami lebih percaya kalau suaminya itu yang memegang gajinya sendiri. Jadi ada yang hanya sebagian diberikan ke istri, sebagian lagi disimpan oleh suami.
Ada juga suami atau istri yang terlalu dominan gitu ya dalam mengatur keuangan. Misalnya suami, yang dominan mengatur keuangan itu bisa aja bikin istrinya nih berpikir kalau suaminya nih, curang-curang gitu ya, mengalokasikan uang keluarga itu cuma untuk keperluan suaminya sendiri. Apalagi saking parahnya bisa aja sampai istrinya berpikir nih kalau suami ternyata punya someone gitu ya di luar sana yang rutin mendapatkan uang dari suaminya. Nah, seperti ini jangan sampai terjadi ya, Mak. Karena, bisa jadi, suami yang terlalu mendominasi hal tersebut itu termasuk golongan, kayak suami posesif lah, yang bikin sebel gitu ya para istri, seperti itu. Sedangkan istri yang dominan tuh seperti misalnya ada juga suami yang merasa bahwa dia tuh nggak ada hak gitu sama gajinya gitu ya atas jerih payahnya kerjaan selama ini. Ya kayak sepele aja lah misalnya suaminya mau dibeliin, untuk hobinya misalnya, alat olahraga lah misalnya gitu ya, yang memang dibutuhkan tapi ditolak sama istri karena keuangannya memang dipegang istri. Jadi bisa aja hal seperti itu, hal sepele seperti itu memicu, suami jadi melakukan hal-hal yang nggak kita harapkan atau sampai menyembunyikan uang gitu ya, Mak, demi, kesenangan pribadinya bisa terkabulkan gitu. Jadi dalam mengelolanya memang perlu disepakati antara suami dan istri agar keharmonisan rumah tangga bisa terjaga sampai akhir. Jika keuangan memang dipegang suami, suami hanya memberikan, misalnya uang belanja dan jajan gitu ya untuk keperluan dapur, seperti suami saya juga seperti itu ya, Mak, tipenya. Jadi beliau nggak mau ribet, jadi semuanya yang diberikan ke saya itu adalah khusus uang untuk hidup aja gitu ya. Jadi urusan dapur pokoknya selama 1 bulan, urusan perut gitu ya. Nah jadi, pengelolaannya juga alhamdulillah saya belajar terus jadi nggak pernah ribet sekarang-sekarang ini karena selalu membagikan ke dalam pos-pos budget yang sudah saya tentukan setiap bulannya. Jadi nggak ada masalah alhamdulillah. Tapi jika keuangan memang dipegang suami, apabila ada kekurangan atau misalnya ada yang harus dibicarakan gitu, lebih baik memang dibicarakan baik-baik ya, Mak. Karena rumah tangga ini bisa berjalan dengan 2 kaki istilahnya, dengan 2 kepala, nggak bisa dengan 1 kepala sendiri, dengan istri sendiri atau suami sendiri yang berpikir. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya istri ada ganjalan atau suami ada ganjalan terhadap pengelolaan keuangan, lebih baik dimusyawarahkan, lebih baik dibicarakan baik-baik. Semua tergantung dengan sifat, karakter, interaksi antar pasangan itu berbeda-beda ya, Mak. Jadi harus disesuaikan. Jadi kita memang harus mengenal pasangan kita dengan baik. Menurut saya suami dan istri apalagi misalnya pengantin baru gitu ya, lebih baik memang harus banyak belajar kalau memang buta soal pengetahuan gimana caranya mengelola keuangan. Gak apa-apa tuh misalnya bareng-bareng belajar gitu ya. Lalu misalnya satukan aja nih pemasukannya, misalnya istri ada pemasukan, suami sudah pasti ada pemasukan, misalnya seperti itu, disatukan aja pemasukannya terus dipisahin deh sesuai pos budget atau pos pengeluaran rumah tangga masing-masing. Kalau misalnya gaji istri ada yang lebih besar dari gaji suami, ya memang kalau suami idealnya, istri tidak perlu mengurusin, Mak, kebutuhan rumah tangga gitu ya, karena suami udah sadar, akan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi buat istri yang mau sedekah terhadap suaminya ya tidak apa-apa untuk membagi berdasarkan pendapatannya. Jadi misalnya disepakati misalnya istrinya 40% dari pendapatan, suaminya 60% dari pendapatan. Bisa juga, bikin kesepakatan ya, Mak, meskipun, punya pendapatan masing-masing tetap harus ada kesepakatan. Misalnya, istri itu bertanggung jawab untuk kebutuhan makan sehari-hari, listrik, air, dan lain-lainnya misalnya. Dan kalau misalnya suami itu tanggung jawabnya itu untuk menanggung misalnya cicilan rumah, mobil, pendidikan anak,
ada asuransi misalnya, atau misalnya juga ada investasi seperti itu. Tapi jangan lupa meskipun sudah sepakat, kita tetap harus memperhitungkan segala sesuatunya. Jadi jangan sampai sepakat mah sepakat tapi duitnya kagak ada. Nah itu kan yang bikin kacau ya Mak, jangan sampai seperti itu. Biasakan juga setiap bulannya selalu laporkan keuangan. Misalnya istri yang memegang keuangan, artinya nanti istri juga yang harus melaporkan apa saja sih yang sudah saya keluarkan gitu. Biasakan seperti itu ya Mak, jadi selalu transparan. Dan suami juga seperti itu, apabila ada yang pernah ia keluarkan itu juga harus diberitahukan kepada istri. Jadi harus sama-sama terbuka. Komunikasi yang terbuka seperti ini diharapkan agar kita tahu kapan misalnya kita sedang boros bulan ini, suami pun tahu, istri pun tahu. Jadi bisa sama-sama saling mengingatkan. Pokoknya pilih aja yang menurut kita paling baik. Kalau memang dipegang suami kita jadi lebih hemat, ya monggo-monggo aja kalau memang suaminya juga bersedia gitu ya. Kalaupun memang istrinya boros tapi tetap suami mau istri yang pegang, jadi istri harus pintar-pintar mengatur. Insya Allah dengan sering adanya keterbukaan komunikasi antara suami dan istri, insya Allah nggak ada masalah ya Mak. Karena menurut saya juga dengan cara kita terbuka terhadap pasangan, itu adalah salah satu bentuk cara kita mempercayai pasangan kita sendiri. Sampai sini dulu video saya kali ini ya Mak, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Maafkan kalau ada kekurangan. Terima kasih yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye Mak.